penetapan Sambo sebagai tersangka. Karena ada psikohierarki ini, menurut saya sudah saatnya sekarang jabatan Kapolri ini bisa dirotasikan kepada orang-orang yang secara long experience, punya jejak rekam yang lama ya. Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Selamat malam, ketemu kembali di channel yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Malam ini kita ngevlog di arena namanya apa? Alon-alon, Pak. Di alun-alun, acaranya makan malam tapi sambil makan malam sambil ada acara Barian Kubro. Ada acara Barian Kubro, ini budaya yang berlangsung di Karimun Jawa. Saya sudah kesini beberapa kali, tidak pernah seramai ini dan tidak pernah ada pertunjukan musik. Nah, kebetulan ada pertunjukan musik. Tapi sisi lain yang ingin saya kupas sebelum nanti kita bicara tentang Sambo ya, bagaimana Sambo mengajukan pengunduran diri supaya pemberhentian dengan hormat, tapi dia di PT dia dan ternyata mengajukan banding. Nah, kita lihat dulu ini, bisa di close up di sini. Nah ini namanya ikan apa nih? Ngangas, Pak. Ikan ngangas ya. Sweet lip. Sweet lip kalau orang barat, jadi bibirnya manis. Nanti biar saya ambil dulu. Terus ini apa namanya? Lobster bambu. Ini makanan mahal. Jadi bukan berarti kalau masyarakat Karimun Jawa bisa menangkap ini, mereka makannya ini enggak. Ini makanan istimewa, mereka akan nelayan, ini dijual. Berarti kita ini sangat istimewa makan di sini ya. Dan chefnya luar biasa, chefnya seorang ibu-ibu ya. Ini sambelnya sambel kecap, sambal jeruk ya. Terus ini yang terkenal sangat crispy adalah cumi ya, cumi alamari. Nah, yang menarik di sini saya kenalkan juga, ini namanya Farah. Farah ini alumni, Farah malam gitu. Farah ini alumni manajemen Undip. Kebetulan dia mengelola tempat wisata namanya Penangkaran Hiu. Betul. Pulau Karimun Jawa. Pulau Menjangan Besar. Pulau Menjangan Besar, sorry ya, Pulau Menjangan Besar. Jadi kita ngevlog di situ ya. Kita tadi sudah snorkeling ya. Kemudian kita sudah bermain hiu dan kita juga sudah bermain kano ya, bermain kano. Besok kita akan lebih seru lagi, kita ke salah satu ikon penting di Karimun Jawa namanya Bukit Love ya. Kita akan ke Karimun Jawa yang bagian utara, di situ ada bandara, ada banyak lagun di situ ya yang kita kunjungi. Nah, ada yang satu pertanyaan menarik tadi disampaikan ke saya, bagaimana kasus Sambo. Sambo ini kan orang yang tidak konsisten ya. Nah, kenapa saya bilang tidak konsisten? Di awal dia berapi-api dipanggil Bareskrim, mengatakan korban istri saya dan anak saya, harga diri keluarga saya harus dipulihkan karena sudah dicederai bla bla bla. Nah, kemudian setelah dia konon, saya bilang konon ya, mohon maaf karena kita juga tidak tahu apakah dia ditahan di Makobrimob dalam arti dimasukkan sel tahanan, karena pemahaman masyarakat awam yang namanya ditahan itu ya dimasukkan sel tahanan, tapi kan selama ini kita tidak tahu. Dan memang banyak hal aneh di tahanan Ruko Kelapa 2 Brimob, sebab saya pernah datang tahun 2008-2009 mengunjungi seseorang, itu ternyata memang tidak seperti tahanan lain, masih bisa pesen McD, masih bisa pesen KFC, padahal kita tamu, besuk itu. Nah, maka muncul pertanyaan kita ya tentang akuntabilitas penanganan perkara ini, apa benar-benar dia berada di dalam tahanan apa tidak ya. Itu menjadi satu pertanyaan penting. Lantas yang kedua, seperti yang kita lihat, yang namanya Verdi Sambo kan sudah diadili oleh Dewan Etik Polri yang dipimpin oleh Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Dhofiri, di mana pada akhirnya Sambo ya
dinyatakan pelanggaran kode etik berat dan akhirnya di PTDH. Apa itu PTDH? Pecat tidak dengan hormat. Nah, tapi sebelum peristiwa itu ada yang satu menarik. Dua hal yang dia lakukan Sambo. Satu, dia menyampaikan surat pengunduran diri. Kemudian yang kedua, dia menyampaikan permohonan maaf. Nah, yang dua ini mau saya kupas. Yang tadi saya sebut tidak konsisten. Dia mengajukan pengunduran diri ini kan dengan maksud supaya dalam posisi saat diadili ini sudah bukan lagi sebagai polisi. Nah, bagaimana menganalisanya? Saya yakin dan akhirnya memang benar surat permohonan pengunduran dirinya ditolak karena ada persyaratan penting. Di Perkap Kapolri itu ada 14 poin yang harus dia lalui. 2 poin yang tidak mungkin bisa penuhi. Satu, poin dia harus mendapat persetujuan pengunduran diri itu dari Kasatker. Siapa Kasatker? Kepala Satuan Kerjanya adalah Kapolri. Jadi dia harus dapat izin dari Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kemudian yang kedua, dia harus juga dapat persetujuan istri. Nah, menjadi pertanyaan, kalau istrinya tidak ditahan lantaran sedang tergoncang jiwanya, nah apa mungkin orang tergoncang jiwanya memberikan tanda tangan? Dan prediksi saya tepat. Pada akhirnya sidang memutus itu, artinya permohonan pengunduran diri itu ditolak. Nah, yang harus dipahami dibalik bahwa Sambo ini akhirnya PTDH, berarti Sambo ini kehilangan hak-haknya sebagai anggota polisi. Dia tidak akan pernah dapat pensiun, tidak, penghargaan yang dia miliki di dadanya segala macamnya itu sudah hilang ketika dia PTDH. Lalu PTDH ini dalam waktu 3 hari dia mengajukan banding. Banding ini punya waktu 21 hari untuk diputus. Dan di dalam konteks 21 hari itu putusannya final and binding. Apa maksudnya final and binding? Itu artinya putusan itu terakhir dan mengikat. Nah, jadi kembali ke analisa saya bahwa pada fase ini terlihat jelas bahwa Sambo ini inkonsisten. Di satu sisi dia ingin berhenti dengan hormat, mengajukan pengunduran diri. Di sisi lain, kenapa dia banding? Mestinya kalau saya sudah tidak polisi, tidak perlu lagi saya banding. Jadi dari fakta-fakta ini kelihatan kalau saya menganalisa ya dari psikoyuridisnya ini suka bohong ya, suka merekayasa bukti karena mungkin sudah terlalu biasa. Banyak inside story di mana Sambo itu konon ya, saya sebut konon, di ruangannya ada minuman keras, suka main tembakan ketika memeriksa. Tetapi ada yang menarik dari berita ini bahwa pengaruh polisi arogan itu masih ada. Nah, buktinya itu ada 4 warga ya yang ditangkap karena mengunggah Sambo. Tapi akhirnya hari ini saya baca sudah dibebaskan. Memang seharusnya begitu karena Pak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ya dengan Perkap nomor 8 2021, yang kedua dengan SE Kapolri 2021 itu menggunakan pendekatan dalam kasus-kasus informasi dan transaksi elektronik itu adalah restoratif justice. Artinya menghilangkan persoalan-persoalan penghinaan itu dengan unsur-unsur pidana, dan itu sudah dilakukan hari ini. Jadi mari kita tetap kritik, kita kritisi, kita berikan saran terbaik ya. Kalau saya boleh mengusulkan, memang sudah saatnya ya rotasi di kepolisian khususnya jabatan polisi itu Pak Jokowi harusnya mengambil alih. Ini kan sudah tidak bisa karena Pak Sigit sudah begitu lama, 1 bulan peristiwa 8 Juli, baru sekitar 10 Juli dinyatakanlah Sambo ini bersalah. Mestinya tidak selama itu ya, dan inside story-nya juga setelah ada pertemuan antara Pak Mahfud MD, kemudian Panglima TNI yang menghadap bersama Kapolri, barulah muncul penetapan Sambo sebagai tersangka. Karena ada psikohierarki ini, menurut saya sudah saatnya sekarang jabatan Kapolri ini bisa dirotasikan kepada orang-orang yang secara long experience, punya jejak rekam yang lama ya, punya skill yang lebih bagus, dan yang terpenting di dalam kepolisian itu dia punya penilaian PDLT, prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela yang bagus. Dan kalau saya boleh berpendapat, salah satu di antara Jenderal Bintang 3 yang berhasil membongkar perkara ini sehingga yang namanya Sambo akhirnya
diposisikan dengan 4 pasal. Pasal 340 itu berarti pembunuhan berencana, pasal 338 itu menghilangkan nyawa atau orang apa menyebut pembunuhan. Kemudian pasal 55 itu aktor intelektualis, dan pasal 56 tentang turut serta secara berbarengan melakukan kejahatan atau perbuatan pidana. Karena dulu sulit diungkap, bahkan Barada E ini selalu mengatakan, selalu berusaha menutupi, pada akhirnya kan terbongkar pelakunya ternyata aktor intelektualisnya Sambu. Jadi saya menginginkan ada revitalisasi dan reorganisasi, itu yang saya tawarkan. Jabatan Kapolri memang sudah layak dipegang oleh Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Doviri, ya, orang intel yang relatif dingin, dan di tangan dinginnya, di sikap sopannya, sikap tegasnya, akhirnya terbongkar skandal yang memalukan kepolisian. Jadi ini memang sudah saatnya polisi melakukan revitalisasi, reorganisasi di dalam tubuhnya supaya mampu diraih kepercayaan, ya. Mudah-mudahan nanti ada yang mencermati bahwa memang sudah saatnya jabatan Kapolri itu dirotasi. Sekian, tetap dengan semangat yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru.